Anda berhenti sejenak untuk memikirkan bagaimana miliaran data mengalir setiap detiknya di seluruh dunia. Setiap kali Anda mengirim pesan, streaming video, atau menjelajahi internet, Anda terhubung ke jaringan global yang luar biasa. Namun, apa yang memungkinkan koneksi secepat kilat ini? Jawabannya tersembunyi jauh di bawah samudra luas, kabel bawah laut. Urat nadi digital tak terlihat ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik internet modern yang kita kenal dan andalkan. Namun, tahukah Anda bagaimana teknologi menakjubkan ini bekerja? Yuk, mari kita simak informasinya. Kabel bawah laut adalah jaringan kabel serat optik atau kabel listrik yang diletakkan di dasar laut untuk menghubungkan wilayah geografis yang terpisah oleh perairan. Fungsi utamanya adalah sebagai tulang punggung komunikasi global, mentransmisikan data dalam jumlah besar dan kecepatan tinggi, melintasi lautan, serta menyalurkan energi listrik antar pulau atau benua. Fungsi utama kabel bawah laut yaitu saluran komunikasi global. Lebih dari 99% trafik data internet di dunia mengandalkan kabel bawah laut. Kabel ini memungkinkan kita untuk mengakses internet, melakukan panggilan telepon lintas benua, streaming video, bermain game online, dan berbagai aktivitas digital lainnya. Kapasitas dan kecepatan tinggi. Kabel serat optik mampu membawa data dalam jumlah sangat besar, terabita per detik, dan kecepatan tinggi, jauh melebihi kapasitas komunikasi satelit. Latensi rendah. Sinyal cahaya dalam kabel bergerak lebih cepat dibandingkan transmisi radio dari satelit, sehingga latensi komunikasi melalui kabel jauh lebih rendah. Ini sangat penting untuk aplikasi real-time seperti video conference atau game online. Stabilitas dan keandalan. Kabel bawah laut lebih stabil dalam jangka panjang karena tidak tergantung pada kondisi cuaca. Mereka dirancang untuk bertahan terhadap tekanan besar di dasar laut, gangguan elektromagnetik, serta kerusakan fisik. Efisiensi biaya. Setelah instalasi, biaya operasional kabel bawah laut cenderung lebih murah dibandingkan penggunaan satelit dalam jangka panjang. Dengan distribusi energi, selain untuk komunikasi, kabel bawah laut juga digunakan untuk menyalurkan energi listrik antar pulau atau dari sumber energi terbarukan di lepas pantai ke daratan, meningkatkan keandalan sistem kelistrikan. Kabel bawah laut modern umumnya terdiri dari beberapa lapisan pelindung untuk menjaga inti kabel yang sensitif. Lapisan-lapisan ini mencakup bahan tahan tekanan air, insulasi untuk mengurangi gangguan elektromagnetik, dan pelindung mekanis untuk menahan ancaman fisik seperti gesekan dengan bebatuan, dasar laut, atau aktivitas manusia, misalnya jangkar kapal. Inti kabelnya terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis, di mana sinyal cahaya dapat merambat dengan sedikit hambatan untuk menjaga kekuatan sinyal yang melemah seiring jarak. Kabel ini dilengkapi dengan repeater atau penguat sinyal yang ditempatkan secara strategis di sepanjang jalurnya, biasanya setiap interval 50 hingga 100 km. Indonesia memiliki peran penting dalam jaringan kabel bawah laut global karena posisinya yang strategis. Beberapa sistem kabel penting yang melibatkan Indonesia yaitu SEA-MI-WI atau South East Asia, Middle East, Western Europe, menghubungkan Asia Tenggara dengan Eropa melalui jalur Timur Tengah. Ada juga APG, Asia Pacific Gateway, menghubungkan negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Ada juga IGG atau Indigo Global Gateway, menghubungkan Indonesia langsung dengan Australia dan Amerika Serikat. Ada juga SMW 5 dan B3JS, sistem kabel terbaru dengan kapasitas besar
SMW 5 menghubungkan Singapura ke beberapa lokasi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sedangkan B3JS Jakarta, Bangka, Bintan, Batam, Singapura menghubungkan Jakarta, Bintan, Batam, Bangka, dan Singapura. Berbagai proyek kabel bawah laut juga dilakukan di dalam negeri untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia, seperti interkoneksi kelistrikan Sumatera Bangka oleh PLN dan jaringan Bisnet Nusantara Cable Submarine 1 atau BNCE 1 yang meningkatkan konektivitas internet di seluruh Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP juga telah menyepakati Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 tentang kebijakan alur pipa dan kabel bawah laut yang mengatur peta acuan dengan 217 jalur koridor, 209 beach manhole, dan 4 lokasi landing station keluar masuk kabel di perairan Indonesia. Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga dan mengembangkan infrastruktur kabel bawah laut.